是你逼我。抱歉，我错了。特称，对，就是这个。 Halo kaum rebahan, piye wis mbadok, wis mangan dulu sana biar fokus nonton alur filmnya. Oke, kali ini ada sebuah film baru yang sudah saya nanti-nantikan cukup lama, ada mungkin 5 tahun. Film ini berjudul I Am Nobody atau tepatnya drama Cina. I Am Nobody ini merupakan drama live action yang diangkat dari sebuah anime yang berjudul Hitori no Shita atau Outcast. Bagi yang suka nonton anime kayak saya pasti tahulah Hitori no Shita ini. Memiliki alur cerita yang sama persis. I Am Nobody menceritakan seorang mahasiswa yang bernama Zhang Chulan yang bertemu dengan seorang gadis misterius dan mengajarkannya ilmu bela diri. Dan suatu ketika Zhang Chulan sendiri ternyata diincar oleh seluruh ahli bela diri yang ada di dunia. Yang rupa-rupanya Zhang Chulan memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi yang diwariskan oleh kakeknya, dimana siapapun yang memiliki ilmu bela diri ini maka ia bisa menguasai seluruh dunia. Dan tanpa memperpanjang mukadimah, langsung sajalah kita ke alur filmnya. Siapkan ngumbenya dan gorengannya dulu untuk menemani kalian menonton. Dan ini dia. Dimulai di sebuah pemakaman dengan seorang pria yang saat itu sedang mendem ciu. Sambil berbicara ngelantur, pria itu tiba-tiba melihat ada beberapa mayat hidup yang sedang menggali pemakaman di sana dan membawa sesosok mayat yang sudah mereka gali. Belum diketahui siapa dalang di balik pembongkaran mayat tersebut dan siapakah sosok mayat yang mereka bawa. 尸体拿到了，我们走吧。 Pagi harinya seluruh warga desa pun berkumpul karena mengetahui pemakaman telah dibongkar oleh seseorang. Setelah diperiksa ternyata mayat yang telah dicuri dari pemakaman tadi malam adalah seorang kakek yang bernama Zhang Xilin. Kepala desa yang mengetahui hal itu pun langsung menghubungi cucu sematawayang Zhang Xilin yang saat itu sedang kuliah di kota dan dia bernama Zhang Chulan. Seorang mahasiswa cupu plus jomblo akut yang tentu masih perjaka dan juga agak sedikit nyeleneh. 我爷爷尸体被人偷了。 Setelah kembali ke desa, Chulan yang terkejut dengan mayat kakeknya dicuri pun bertanya-tanya siapa dan kenapa harus mayat kakeknya yang diambil. Dan tiba-tiba datanglah seorang wanita polos dengan menggunakan traktor, malah membuat Chulan dan warga desa tambah bingung. Karena wanita yang bernama Zhang Baobao ini mengaku sebagai kakak Chulan yang sudah lama berpisah. Padahal selama ini semua orang mengira kalau Chulan adalah satu-satunya cucu dari Zhang Xilin. Dan karena Baobao ini mempunyai bukti-bukti yang cukup konkret, warga desa pun mengakuinya sebagai kakak kandung Zhang Chulan. 邓宇的他当时其实是来找我妈了。你看这眼睛，这嘴巴，哎呦，哎呦，你就凭这个照片，你问问你的鬼，现在是聊八卦的时候吗？不打扰，不打扰。 Malam harinya sambil membawa makanan kesukaan kakeknya, Zhang Chulan pun kembali ke pemakaman untuk sekedar melepas rindu di batu nisan kakeknya. Namun saat curhat, tiba-tiba Chulan melihat ada sesosok wanita yang tampak sedang menggali kuburan. Karena mengira dialah pelaku atas penggalian kuburan di sana, Chulan pun mencoba memfoto wanita tersebut. Namun ternyata wanita yang saat itu ada di hadapannya adalah Zhang Baobao yang mengaku sebagai kakaknya. 这次我还不给你来个铁证如山。 Setelah gagal kabur, Baobao lantas menyeret Chulan masuk ke dalam lubang untuk segera menguburnya. Walaupun awalnya mengaku sebagai kakaknya, namun Baobao sepertinya hanya membohongi Chulan dan seluruh warga desa. Entah siapa sebenarnya Baobao ini. Yang jelas tampangnya yang sangat lugu dan polos ternyata tidak bisa dianggap enteng sama sekali. Karena dia bahkan sanggup mengalahkan seluruh mayat hidup yang hendak menyerang mereka dengan ilmu bela dirinya yang sangat hebat dan juga pisau andalannya. Ya, walaupun Baobao tetap tidak menolong Chulan dan meninggalkannya dengan para mayat hidup yang tersisa. 你是在做梦？ 快乐的面对现实吧！白痴。你把他们解决了再买我也可以啊！别过来！救命啊！
Setelah meninggalkan Sulan di pintu pemakaman, Bao Bao bertemu dengan seorang pria yang bernama Susan untuk menanyakan hasil investigasinya. Ternyata Bao Bao bukanlah sosok dalang di balik penculikan Zhang Xilin, melainkan ia hanya ditugaskan untuk memeriksa, bahkan melindungi jasad Zhang Xilin dari orang-orang yang hendak mengambilnya. Dan ketika mengetahui kalau Bao Bao meninggalkan Zhang Zulan seorang diri dengan segerombolan mayat hidup, Susan langsung bergegas menyusulnya. Tapi ternyata Sulan sudah tidak ada di sana dan seluruh mayat hidup sudah binasa. 只为了偷张思林的尸体。我跟你搜了，那玩意儿死不了。他这么幸运啊，一个普通。 Keesokan paginya saat Sulan sedang tertidur di kampus, tiba-tiba Feng Bao Bao sudah berada di sampingnya dan menjadi mahasiswa di kampus itu untuk mengawasinya. Ternyata Bao Bao mengawasi Sulan karena ingin mengetahui bagaimana cara Sulan kabur dari para mayat hidup malam lalu. Yang dimana Bao Bao sempat mengetahui kalau Sulan sebenarnya bukanlah manusia biasa. Karena Bao Bao malam lalu sempat melihat di tangan Sulan ada sebuah tanda dan juga ada sebuah pasir penghalang yang tertanam di dalam dada Sulan. Bao Bao pun meminta duel dengan Sulan untuk melihat seberapa hebat sebenarnya dirinya. Namun bukannya melawan, Sulan sendiri malah bersimpuh di hadapan Bao Bao dan mau tidak mau harus menjadi pelayannya. 抱歉，我错了。小河上船，从今天开始就是你的奴隶。特特，那我怎么办啊？我怎么知道？ Lalu kita beralih ke sebuah rumah sakit dengan seorang wanita cantik nan jelita yang bernama Xiaohi dan juga seorang pemuda yang bernama Lu Liang. Mereka adalah kelompok penjahat dari grup Quan Xing yang telah mencuri mayat Zhang Xilin kakek Sulan. Ternyata tujuan mereka membawa mayat Zhang Xilin adalah untuk mengekstrak jiwanya demi mendapatkan informasi tentang kekuatan yang dimiliki oleh Zhang Xilin. Namun karena hanya bisa mendapatkan sedikit informasi dari jasadnya, mereka pun memutuskan untuk menculik Zhang Sulan dan berharap ia juga manusia super yang memiliki kekuatan setara dengan kakeknya. 碰到张西林的孙子和一个拎着菜刀的疯婆。 Di tempat lain kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Wang Ye, seorang pendeta sakti dari Gunung Wudang, di mana rumornya para pendeta di Gunung Wudang memiliki kekuatan yang bisa menghentikan waktu. Dan benar saja saat Wang Ye hendak pulang ke Gunung Wudang, di stasiun tiba-tiba waktu di sekitarnya pun berhenti padahal ia tidak sedang menggunakan kekuatannya. Di saat itu ada sebuah kereta api yang muncul dari sebuah lorong waktu yang tiba-tiba menarik Wang Ye ke dalam gerbong. Setelah masuk ke dalam gerbong, tiba-tiba Wang Ye melihat seluruh penumpang yang ada di sana ternyata sudah tewas mengenaskan dengan seorang pelaku yang masih berdiri di hadapannya dengan berlumurkan darah. Namun yang anehnya pria yang Wang Ye lihat di dalam gerbong itu yang telah membantai seluruh penumpang adalah Zhang Sulan. Entah apa maksud dari penglihatan Wang Ye tersebut, tapi yang jelas orang yang ada di hadapan Wang Ye memang benar-benar Zhang Sulan. Dan kita akan kembali ke masa lalu Sulan saat ia masih berusia 8 tahun bersama kakeknya. Saat itu Sulan sedang didemo oleh warga sekitar karena telah membuat anak-anak mereka babak belur. Bukan tanpa alasan Sulan membuat mereka menjadi seperti itu, karena saat itu dia ingin membantu temannya yang sedang dibully. Namun tetap saja kakeknya Zhang Xilin melarangnya untuk menggunakan teknik bela diri untuk menghajar anak-anak Badung. Dan karena ia tidak ingin Sulan berkelahi lagi, Zhang Xilin lantas membuatkan gelang karet di tangannya untuk menjepret tangan Sulan agar ia tahu rasanya sakit sebelum ia menghajar orang lain. Karena ternyata setiap kali Sulan berkelahi, mereka harus segera pergi mencari tempat tinggal baru yang ucap kakeknya demi kebaikan Sulan sendiri. 不管遇到什么困难，一定要扛住。真不知道还能陪你走几年呢。等你长大了。
Setelah hari-hari Sulan penuh dengan kesialan, ia pun meratapi nasibnya yang begitu buruk sambil menangis di atas ranjang. Namun saat kesialan selalu menimpanya, tiba-tiba ada seorang wanita cantik yang meminta mereka untuk segera bertemu, mengenal satu sama lain. Tentu karena Sulan memang jomblo akut, ia pun langsung kegirangan bukan main karena ada wanita cantik yang mau bertemu dengannya. Dan begitu Sulan OTW ke lokasi pertemuan, alangkah terkejutnya Sulan saat melihat wanita cantik yang bernama Lian Yan itu ternyata jauh lebih cantik dari foto profilnya di medsos. Sulan pun lantas malu-malu kucing karena tidak tahu harus bereaksi seperti apa di hadapan wanita cantik. Dan begitu sampai pada klimaksnya saat mereka sudah berada di gang yang sunyi sepi hanya berdua saja, Sulan pun dibuat berdebar karena mendapati Yan Yan yang sudah tidak sabar lagi hendak mencipoknya. Tapi ternyata ekspresi mupeng Sulan sejak tadi ternyata hanya pura-pura karena ia mengetahui kalau Yan Yan adalah orang yang telah menculik jasad kakeknya dari pemakaman. Namun sayang, Sulan terlambat menyadari karena dirinya sudah terkena jurus Yan Yan si pengendali boneka. 面孔真不了，说吧，什么情况？ 怎么能公正？ Setelah berhasil membawa Sulan, Luliang lantas segera mengekstrak ingatannya untuk mengetahui kehidupan kakeknya di masa lalu. Namun baru saja Liang mengekstrak ingatan Sulan, Susan dan juga Bao Bao ternyata datang tepat waktu untuk menyelamatkannya. Dan karena mereka berhadapan dengan kelompok Kuansing yang terkenal kejam, mau tidak mau Susan dan Bao Bao harus menghadapi mereka dengan beradu kekuatan. Dibantu dengan beberapa karyawan dari perusahaan Susan yang juga mempunyai kekuatan super, mereka mencoba mendapatkan kembali Zhang Sulan dan juga berusaha menangkap kelompok Kuansing agar dunia kekuatan super tidak lagi kacau karena ulah mereka. Namun sayangnya ternyata Xiaohi sendiri mempunyai kekuatan yang cukup membuat Susan sangat kerepotan, dimana kekuatan Xiaohi mampu membuat Susan menjadi error karena efek kekuatan pesonanya. Namun beruntung masih ada Bao Bao yang bisa menandingi kekuatan mereka. Setelah berhasil merebut kembali Zhang Sulan, ia lantas dibawa ke sebuah perusahaan pengiriman paket ekspres untuk bertemu pimpinan Bao Bao yang bernama Su Xiang. Sulan dibawa ke sana untuk diberitahu sebuah rahasia kalau sebenarnya di dunia ini banyak sekali manusia super yang mereka sebut sebagai orang asing. Dan karena banyaknya orang asing yang berkeliaran, maka Su Xiang dan di seluruh dunia membentuk tim untuk mengawasi para manusia asing yang ada dengan menyamar sebagai perusahaan pengiriman paket atau kurir. Semua itu dilakukan agar para manusia asing tidak mengganggu ekstabilitas, cok bahasanya ekstabilitas atau keamanan dari kehidupan manusia biasa. 带你进来看看。欢迎来到新世界。 Setelah mengetahui kalau ternyata banyak sekali orang asing di dunia yang mempunyai kekuatan super, Sulan juga diberitahu kalau dirinya sebenarnya juga adalah orang asing dan mempunyai kekuatan super yang diwariskan dari kakeknya Zhang Xilin yang sangat diinginkan oleh banyak orang. Namun mendengar perkataan tersebut dari Su Xiang, Sulan tidak percaya begitu saja karena sejak kecil ia tidak pernah tahu menahu kalau dirinya mempunyai kekuatan super yang diwariskan oleh kakeknya. 可以转化为超越常人的能力，不只是你，你爷爷是异人。长出来，我认识你爷爷。 Dan kita akan flashback ke 12 tahun yang lalu untuk mengetahui saat-saat terakhir Sulan bersama kakeknya, dimana pada hari itu Sulan diajari kakeknya untuk memasak makanan kesukaan mereka karena kakeknya hendak pergi selama 3 hari ke depan. Sulan juga diminta untuk tidak berkelahi lagi saat ia sedang tidak ada di rumah. 3 siku daging merah pun disediakan untuknya selama kakeknya pergi yang entah kemana. Hari pertama Sulan melahap daging itu dengan lahapnya. Hari kedua Sulan mulai agak kesepian karena kakeknya tidak ada di rumah. Dan saat
hari ketiga Sulan memakan siku terakhirnya, ia pun mendengar langkah kaki kakeknya yang pulang ke rumah. Namun saat dilihat keluar, ternyata kakeknya Zhang Xilin sudah terkapar dan menghembuskan nafas terakhirnya. Lalu kita beralih ke Gunung Longhu dengan seorang pemuda berambut putih bernama Zhang Lingyu yang sedang berlatih di Istana Guru Surgawi. Istana Surgawi adalah pusat segala kekuatan dari manusia asing yang ada di dunia. Dan di sana juga tempat di mana para tetua manusia asing berkumpul dan membuat rumusan agar dunia manusia biasa bisa tetap mereka jaga. Lingyu sendiri adalah murid pilihan yang sangat berbakat dipilih langsung oleh para tetua untuk meneruskan eksistensi mereka, atau bisa dibilang Lingyu adalah penerus dari salah satu jurus terkuat yang pernah ada di antara manusia asing. Kembali ke perusahaan dengan Sushi yang saat itu sedang menginterogasi Yan Yan yang berhasil mereka tangkap waktu lalu. Yan Yan diinterogasi untuk memberitahu alasan apa sebenarnya mereka mencuri mayat kakek Sulan. Ternyata mereka mencuri mayat Zhang Xilin untuk mencari rahasia dari kekuatannya yang mereka sebut sebagai sumber kehidupan. Karena diketahui kalau kakek Sulan dahulu adalah orang asing terhebat yang pernah ada. Semua itu dibuktikan saat dahulu kakek Sulan pernah membunuh banyak sekali manusia asing pada peperangan yang mereka kenal sebagai Perang Jiangxi, di mana ternyata perang tersebut dipicu karena semua manusia asing yang ingin merebut kekuatannya. Di sisi lain, tepatnya di Istana Surgawi, para tetua yang saat itu sedang ngumbe-ngumbe ciu lantas membicarakan Zhang Xilin yang katanya ia dahulu berasal dari Istana Surgawi. Rupa-rupanya nama kakek Sulan yang sebenarnya adalah Hua Yi, dan nama Zhang Xilin adalah nama samaran saat ia memutuskan untuk tidak tinggal lagi di Istana Surgawi. Mengetahui kalau Zhang Xilin mempunyai seorang cucu, ia pun meminta Lingyu untuk memberikan surat undangan terbuka kepada Zhang Sulan agar ia mau datang ke Gunung Longhu untuk mengikuti kontes perebutan gelar Master Surgawi, yang mana kontes ini hanya akan diadakan selama 2000 tahun sekali dan biasanya tidak dibuka untuk publik. Sementara itu Sulan yang sedang merenungi kenyataan kalau kakeknya adalah manusia asing terkuat, tiba-tiba ia dikunjungi oleh sesosok boneka yang entah siapa dan langsung menculiknya. Ternyata Sulan diculik oleh para manusia asing yang juga menginginkan kekuatan yang ia warisi dari kakeknya. Namun di tengah jalan tiba-tiba Lingyu dan dua murid surgawi lainnya ternyata sudah turun gunung untuk menjemput Sulan sesuai perintah tetua. Tapi penjemputan itu tidak semerta-merta sekedar menjemput biasa, melainkan Sulan akan diuji dan diseleksi di tempat untuk memastikan apakah ia memang pantas untuk merebutkan gelar Master Surgawi. Namun karena Sulan sendiri tidak begitu mahir dalam ilmu bela diri, ia pun agak kebingungan saat tiba-tiba diuji oleh Lingyu. Karena merasa sia-sia membawa Sulan, Lingyu pun hendak mengakhiri uji cobanya dengan jurus pamungkas dari Gunung Longhu yang disebut Kutukan Cahaya Emas. Namun saat menerima Kutukan Cahaya Emas itu, ternyata Sulan sendiri bisa menangkisnya karena ia juga menguasai jurus yang sama. Heran karena ada orang di luar Istana Surgawi yang menguasai Kutukan Cahaya Emas, Lingyu lantas bertanya kepada Sulan siapa sebenarnya dirinya dan siapakah yang telah mengajarkan kepadanya jurus tersebut. Namun ketika Sulan mengatakan kalau kakeknya lah yang telah mengajarkan jurus tersebut kepadanya, Lingyu malah dengan lantang menghina kakek Sulan sebagai pengkhianat dan langsung menyerang Sulan dengan kekuatan penuhnya.
Mengira kalau Sulan sudah terkabar oleh serangannya, tiba-tiba ternyata Sulan sendiri masih mampu bangkit dari serangan pamungkas Ling Yu. Masih tidak terima kakeknya dihina, Sulan lantas menunjukkan kekuatannya yang selama ini ia sembunyikan, yang pernah diajarkan oleh kakeknya. Sambil mengingat-ingat kembali apa yang sudah pernah diajarkan kakeknya dahulu, Sulan pun tiba-tiba mengeluarkan kekuatan yang sangat overpower, bahkan melebihi kekuatan Ling Yu. Lantas apakah Sulan benar-benar bisa mengalahkan Ling Yu? Mari kita lanjutkan di episode selanjutnya. Karena episode Dracin ini sampai 27 episode, jadi bakal tak bikin untuk beberapa partnya guys. Soalnya HP ku nggak kuat kalau disuruh ngedit sekaligus. Lagian juga untuk minggu ini baru sampai episode 15 yang tayang, jadi statusnya masih ongoing. Dan yang masih mau ngikutin kelanjutannya silahkan subscribe aja biar kalian nggak ketinggalan pas udah tak upload episode selanjutnya besok. Ya wes segitu aja dulu lah ya. Tak lanjut ngedit lagi biar cepet tayangnya. Kulo pamit, sampai jumpa besok dan ciao.